Ya, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, kembali saya hadir di rumah dinas Soto Rakyat Tapanuli Utara ya, rumah dinas Bupati. Saya ingin berbincang-bincang tentang Tapanuli Utara, terutama khusus kali ini kita mau bicara dengan Pulau Sibandang. Nah, Pulau Sibandang ini adalah salah satu pulau di Danau Toba dan itu masih bagian daripada Tapanuli Utara. Oke, selamat sore Pak Bupati dan jajarannya. Sore ya. Pak, kita langsung aja ya ke pembicaraan. Pulau Sibandang ini kan menarik banget ini. Sangat menarik. Menurut data yang saya punya itu adalah pulau terbesar kedua sesudah Samosir di dalam Danau Toba. Dan itu tentu menarik untuk dijadikan pariwisata. Apakah ini nanti ke depan dijadikan tempat wisata Pak Bupati atau seperti apa? Apa kira-kira yang Pak Bupati lihat tentang Pulau Sibandang? Apa potensinya Pak Bupati? Ya, jadi terima kasih Bung Thomson. Kalau kita lihat dari letusan Toba Jilid 2 ya, ada beberapa pulau terbentuk. Ya. Salah satunya Pulau Sibandang, ada juga Pulau Singamora, Pulau Sihombing. Ya. Tetapi yang berpenghuni itu adalah Pulau Sibandang, punya Pulau Samosir. Tapi sebenarnya yang kalau melihat dari potensi yang ada di Pulau Sibandang ini sebenarnya bisa luar biasa karena itu pusat vulkanologinya Toba Jilid 2. Ya, justru di situ pusatnya. Jadi ini yang sebenarnya mau kita ke depan seperti apa kita buat, dan ada perencanaan kita memang daerah Pulau Sibandang ini menjadi green zone. Ya. Karena area hijau. Area hijau ya. Kita tidak perbolehkan kendaraan roda 4, tapi kendaraan roda 2 juga mungkin roda 3 ya, roda 3 dan sepeda. Iya, sepeda ya. Jadi kita pertahankan keaslian naturalnya itu pulau. Ya. Jadi yang kedua juga sudah kita rancang bagaimana puncak bukit Pulau Sibandang itu ada sesuatu monumen. Ya. Monumen itu dengan one stop tourism. Ya. Ya. Nah, kemarin kita sudah bicara dengan para perantau, termasuk juga masyarakat yang pemilik tanah di Pulau Sibandang. Nah, ini karena pandemi COVID-19 ini, ini disebut tertunda. Nah, namun demikian, ini tetap akan kita rencanakan ke depan seperti apa. Ya, ada sesuatu yang sempat juga kita dengan siapa itu yang dari Bali, si Nyoman, membangun GWK. Ya. GWK itu membuat semacam perencanaan membangun patung Bung Karno di sana. Tapi bukan hanya patungnya saja, tapi lengkap di situ dengan ada ruang pertemuan, ada mallnya, ada perpustakaan, ada lengkap semua. Artinya menjadi one stop tourism. Ya. Itu sudah ada, kita rencanakan sampai ke sana. Nah, yang kedua juga potensi alam di situ kita lihat mangga ya. Mangga. Ada muara itu ya, kemudian bawang. Ya. Kemarin saya kunjungan ke sana itu lagi berbuah mangga. Memang sekarang agak mangga muaranya itu agak menurun produksinya. Ini sudah kita rencanakan tahun ini ada anggaran replanting untuk peremajaan ya. Ini karena COVID ini aja nih banyak anggaran harus kita refocusing untuk ke penanganan COVID-19. Nah, jadi kita harapkan setelah pandemi ini nanti kita akan coba fokus juga bagaimana replanting daripada mangga. Nah, kemarin saat kunjungan juga kami sepeda rombongan di sana, luar biasa pemandangan. Luar biasa. Keliling di situ, ya. Kemudian juga bawang merah, sumbang juga bawang merah karena bawang merah sangat bagus. Cuman masih kendalanya di situ adalah pantai-pantai yang masih masih belum tertata dengan rapi. Ya. Memang
tidak ada yang bisa berpotensi pantai itu seperti Bulbul. Oke, nggak ada pasir putihnya. Nggak ada pasir putihnya. Jadi cocoknya di sana sebenarnya homestay. Dan memang harus ada kegiatan juga terpusat di sana seperti tadi. Ya, kalau ada misalnya katakan monumen, apakah itu patung Bung Karno, apakah patung yang lain atau apa, tapi lengkap dengan fasilitas, atau mungkin rumah sakit, rumah sakit yang mungkin skala internasional, karena itu putih, jadi tidak ada hutan lindung. Nggak ada hutan lindung ya. Artinya kalau ada investor mau masuk sebenarnya itu bisa segera. Cuman yang kita inginkan itu nanti sistemnya adalah pinjam pakai atau bagi hasil, tidak jual putus. Nah, kemudian juga ya kalau misalnya aturan bisa memungkinkan ya dengan otonomi daerah membuat lokalisasi judi, ya kenapa tidak gitu ya. Itu justru potensinya tinggi menurut saya ya. Dekat dengan bandara. Ya tinggal kita lihat seperti apa nanti dari kegiatan triathlon juga aturan tahun lalu kita buat itu berenang, kemudian sepeda tapi terhenti semua. Lomba lari ya. Nah, aturan kita buat. Nah tahun ini tetap juga kita rencanakan buat, tapi lihat situasi pandemi ya. Nah, kemudian kemarin juga kita membuat desa presisi itu di desa Sibandar. Jadi itu menjadi contoh desa berbasis data. Ya. Kira-kira kemarin hasilnya apa? Hasilnya itu menggambarkan desa itu seperti apa. Ya. Jadi dengan drone dan dengan data interview manual. Jadi ketahuan desa itu, contoh rumah yang rusak berapa sih sebenarnya gitu ya, tidak sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian kelihatan juga di situ apa ditanam masyarakat, apa yang produksi masyarakat. Ketahuan juga di situ berapa ekor ayam, berapa ekor ternak. Ketahuan juga di situ sakit masyarakat apa aja penyakitnya. Jadi data ini yang ada 148 parameter. Ada 148 parameter itu sebenarnya menjadi sebuah database. Nah, desa Sibandang inilah kita buat percontohan. Nah, tahun ini semua desa Taput kita buat seperti itu. Jadi berbasis data. Harapan saya adalah bahwa seluruh Indonesia berlaku desa presisi. Bahwa masalah, persoalan dan potensi berbasis desa. Jadi APBD tingkat 1, APBD tingkat 2 yang menyasar persoalan desa. Jadi tidak lagi artinya seorang pemimpin itu sendiri ya, atau suka-suka lagi bikin sukanya, karena kalau misalnya desa seluruh Indonesia ya kan, yang rumahnya tidak layak, begitu diketik ada 1 juta gitu kan, datanya jelas ya. Nah, tinggal misalnya panggil Menteri PUPR, ini ada 1 juta ini rumah tidak layak. Setelah kita lihat dari data desa presisi berapa anggaran dibutuhkan, ya. Ketika diketik misalnya panen hari ini padi seluruh Indonesia berbasis desa tadi, keluar data. Nah, nggak perlu diskusi panjang apakah impor beras atau bagaimana. Jadi kalau dibanding dengan BPS bisa lebih valid. BPS itu kan uji petik ya. Ini lebih valid. Sebenarnya ini lebih valid. Nah, harapan kita itu tadi, kalau misal ini menjadi basis kebijakan nasional, kan tidak perlu visi-misi. Nggak perlu lagi kampanye. Menurut saya juga pemilihan kepala daerah buat apa? Biar aja PNS di situ, biar aja presiden menunjuk gubernur, bupati, wali kota. Karena udah jelas masalah. Kan persoalan itu kan sebenarnya dimulai dari hal kecil. Yang kita pahami seperti China itu kan begitu. China itu kan memulai pembangunan mereka itu dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu kan berbasis desa.
Ya kan? Dulu mereka tahun 80-an pendataan manual. Ya. Agak lama. Nah, ini kan ada dua hal, manual dan drone. Jadi dari drone bisa kita lihat semua, ya, irigasi, kita lihat jalan yang rusak, kita lihat rumah, semua sampai batas-batas desa kan langsung ketahuan itu. Iya. Ya kan? Nah, ini bisa cepat sebenarnya. Nah, harapan kita adalah kita mau mengangkat bahwa memecahkan masalah Indonesia adalah itu tadi, berbasis data. Dimulai data ini dari mana? Skup desa, skup kelurahan, kan gitu ya. Bisa jadi nanti dana desa misal di Pulau Jawa itu bisa berkurang, ya kan? Karena kebutuhan di Jawa yang skala primer sudah terasasi. Contoh, nah bisa jadi anggaran desa ke daerah-daerah Papua, Sumatera, Kalimantan itu lebih besar karena yang primer belum terselesaikan seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana efisiensi, efektivitas anggaran ini tepat sasaran. Lebih tepat sasaran. Artinya ini bisa saya sebut ini, mohon maaf kalau saya agak lancang mengatakan, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah GBHN-nya Indonesia. Ketika sudah seluruh Indonesia berbasis desa, berbasis kelurahan keluar, potensi masalah segala macam itu, kemudian anggaran negara menyasar ke sana, ya toh. Nah, akhirnya ini semua terselesaikan. Saya pikir sudah bisa direncanakan ke depan seperti apa kelurahan itu, seperti apa desa itu. Dan itu sebenarnya yang disebut adil itu kan? Itu yang sebenarnya disebut adil itu. Nah, salah satu contoh misalnya, saya punya desa, katakanlah kayak kemarin di Papande itu, ya kan, di desa Sibandang itu. Itu misalnya ada di situ, kalau nggak salah itu 100-an kakak lah di situ. Kita cek sebenarnya hanya 10-15 kakak yang punya tanah di atas 2 hektar. Selebihnya ada yang hanya rumahnya doang. Padahal profesi petani seperti itu. Nah tentu kan harus ada nih kebijakan Menteri Kehutanan. Seperti apa kepada masyarakat yang tidak punya tanah padahal profesi petani. Ini harus disasar dong. Ya kan? Berapa kebutuhannya? Nah di bidang kesehatan misalnya, ya kan, penyakit stunting di Indonesia agar kita bisa selesaikan. Kalau tidak berbasis desa, hanya berbasis data BPS, ini tidak akurat. Tapi ketika berbasis desa, ketika diketik stunting di Indonesia, keluar semua desa yang stunting tadi, ya kan? Tinggal, ada 1 juta stunting, tinggal Menteri Kesehatan, ya kan? Nah, berapa satu orang biar tidak stunting? 500.000. Oke, 500.000 kali 1 juta. Sekian anggaran buat kamu. Jelas ya? Jelas. Jadi semua proyek baik, perencanaan semua. Nah, rencana itu juga kan berhasil kalau ada data. Nah itu maka kita inisiasi dengan IPB. Studi Pertanian Bogor, bagaimana Indonesia ini mempunyai database yang disebut dengan desa. Harapan kita, ya contoh ini selesailah tahun ini semua Tapan Utara. Ya menurut saya untuk tahun-tahun ke depan, ya musrembang desa itu tidak perlu lagi. Musrembang kecamatan nggak perlu, kabupaten nggak perlu. Sudah jelas ya. Nah apalagi berlaku ini seluruh Indonesia, ya kan? Maka saya pikir anggaran APBN kita ini makin jelas sasarannya, apa tujuan kita, kan seperti itu. Nah, inilah yang kita inisiasi cara bagaimana agar APBN, APBD tingkat 1, APBD tingkat 2 ini tepat sasaran dan lebih efektif. Ya. Karena sekali lagi harus kita pahami bersama, ya, bahwa pola sentralisasi itu sudah tidak efektif, dan kita gagal. Maka pola desentralisasi itu yang efektif, dan disitulah kekuatan bangsa, disitulah kekuatan ekonomi negara. Kalau desa kuat, maka kota akan kuat. Kalau kota kuat, maka negara akan kuat dan mandiri. Nah itu kuncinya. Ya, jadi kalau ini terjadi, saya yakin
berlaku secara nasional ini desa presisi ini menjadi sebuah keputusan presiden atau menjadi sebuah undang-undang, saya yakin 10 tahun mendatang Indonesia ini akan maju dan akan masyarakatnya akan sejahtera. Artinya nanti kalau desa presisi ini tahun 2022 sudah dipakai kebijakan itu memang untuk membangun sebenarnya. Kita Kan udah kelihatan kita harus datanya, sambungkan ini kan, karena ada regulasi itu tetap masih kan ada bahwa Permendagri, Permenkyu dan juga Perpres kan harus melaksanakan musyawarah desa. Iya. Ya kan? Iya. Nah ini juga tidak mungkin kita langgar. Ya kan? Akhirnya jadi maka Jadi nggak bisa langsung ini dilaksanakan. nggak bisa. Jadi artinya apa? Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua masyarakat Indonesia, menyampaikan juga kepada para pemimpin di Republik ini, termasuk juga kepada Bapak Presiden dan tokoh-tokoh politik, para pemimpin politik, ya, bahwa dengan desa presisi ini kalau kita sepakati bersama, ya kan, maka hal-hal yang selama ini dikatakan melalui musrembang itu tidak perlu lagi dilakukan. Maka yang ini misalnya pemilihan yang ini tidak perlu lagi dilakukan. Artinya bisa kita efektivitas anggaran, bisa kita efisiensi anggaran. Nah kalau bicara tentang Tapanuli Utara, apakah itu otomatis akan kita gunakan dasar presisi dalam hal nanti kebijakan saya iya, tetapi yang namanya musrembang desa tetap saya lakukan karena itu regulasi. Tapi mudah-mudahan lah dengan keluarnya tahun ini desa presisi Tapanuli Utara, apalagi teman-teman IPB ikut ambil bagian di dalamnya, Institut Pertanian Bogor, dan ini mungkin nanti tahun ini para pemimpin politik sepakat, Pak Presiden sepakat, barangkali tahun depan tidak perlu musrembang desa. Atau katakan 2023 tidak perlu musrembang desa, musrembang kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Karena tinggal melihat aja apa masalah di desa. Ya kan? Iya. Tinggal ketik-ketik aja udah. Jangan-jangan anggaran ke Tapanuli Utara ini dengan keluarnya desa presisi, wah ini sudah tidak manusiawi. Iya. Persoalan jalan di Taput ini belum kelar 300 km. Nah ini kalau hanya anggaran di Taput sekian, wah 100 tahun ini baru selesai jalan. Udah pada rusak yang dibenarin. Kalau dengan cara yang sekarang. Kalau dengan cara yang sekarang, tapi kalau dengan cara desa presisi, ya mohon maaf. Negara pun ngutang, tapi yang jelas persoalan di desa kita selesaikan, dan itu akan arahnya juga karena desa kuat tadi, kota akan kuat. Kalau infrastruktur di desa bagus, kalau ekonomi di desa bagus, potensi desa semua tercover, ya kan, maka semua kan belanja ke kota. Iya. Kota kuat, maka negara akan kuat. Nah, di situ dia. Salah satu contoh, semua desa keluar misalnya pelaku UMKM. Ya kan, UMKM, contoh UMKM tang seluruh Indonesia, pelaku UMKM pengrajin rotan, Iya. ketik pengrajin rotan seluruh Indonesia, keluar data. Oh, kok masih impor? Apa kita rotan, ya kan? Padahal kecukupan rotan ada nih. Jangan-jangan rotan Indonesia dikirim Keluar ke Singapura, baru dikirim lagi ke Indonesia. Betul nggak nih? Iya. Yang kedua nih, misalnya nih, kita selama ini minus bawang putih, minus bawang merah, minus yang namanya kedelai. Jangan-jangan ketika diketik seluruh desa Indonesia yang bertanam kedelai atau bawang merah atau nggak minus, atau katakan minus, tapi ketika dikatakan minus, tinggal diketik ini Berapa? ya kan, berapa minusnya? Nah minusnya sekian, oke. Menteri Kehutanan, itu kan rakyat itu tidak punya lahan loh, padahal profesi petani. Kasih lahan lah buat mereka 2 hektar minimal, tapi tidak boleh sertifikat, tidak boleh tidak boleh sertifikat, tidak boleh perjual belikan, dia hanya hak guna usaha, contoh ya. Maka ketika dikasih itu kepada profesi petani lahan itu, tinggal perintah ini Menteri Pertanian misalnya contoh, ya kan, Menteri Pertanian, nih yang minus kita buat pengadaan bibitnya, kasih kepada yang instalasi lahan itu, kan nggak minus lagi kita.
Jelas sih, jelas. Ya kan bisa. Dan nggak perlu capek-capek bikin food estate juga. Iya. Artinya memang permasalahan mendasar kita di data ya. Data. Semua apapun. Iya. Baik dalam pribadi kita, Iya. baik dalam organisasi, keluarga, pemerintah. Kalau data tidak jelas, maka di perencanaan akan Dengan desa presisi tadi juga saya jadi berpikir bahwa anggaran lebih produktif juga. itu sudah tepat sasaran. Tinggal operatornya, Iya. operator yang mengendalikan data ini untuk sustainable-nya pendataan ini, itu yang perlu kita harus betul-betul memang anak desa itu Iya. yang punya pendidikan. Jadi updating data harus tetap ada, servernya di desa, di kabupaten dan provinsi dan pusat, Bappenas dan presiden servernya gitu kan. Nanti misalnya updatingnya, contoh panen hari ini apa gitu kan, di desa itu misalnya ditanam apa hari ini, itu kan ada 148 parameter kan? Parameter ya. Sampai mohon maaf yang meninggal Kelihatan semua ya. kelihatan semua. Ketika misal Pak Presiden atau Gubernur atau Bupati mau lihat yang mati hari ini, tinggal ketik nih mati hari ini, langsung kelihatan itu semua. Seluruh desa Taput, seluruh Indonesia kelihatan. Nah gitu. Jadi sebenarnya harapan kita begitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ini menjadi cikal bakal dalam perencanaan nasional kita. Ya, tapi kita mohonkan juga ketika ini sudah keluar yang kita buat menjadi kebijakan nasional juga jangan jadi alat politik, Iya. jangan juga jadi alat permainan borong-borong IT. Satu Server lah ya. server lah. Ini kan jangan buat common center, smart city langsung puluhan yang datang mau buat penawaran. Aduh, ini pusing kita seperti ini. Justru jadi pusing ya. Orang jadi nggak percaya. Jadi nggak ada. Dan banyak lagi peraturan-peraturan baru yang harus dirubah. Iya. Ini kan dari SIPD ya, SIPD tiba-tiba SIPD sudah kita buat, ada lagi dari Permenkyu, dari Permendagri aturan seperti ini, ubah lagi, enggak, ini kan yang kita maksudkan ini data desa itu terupload tiap hari, Ya. terdata tiap hari, dikumpulkan oleh pemangku kepentingan kabupaten, provinsi dan pusat. Ini menjadi kerangka acuan APBN untuk tahun anggaran ke depan. Jadi sangat jelas itu kerangka berpikir dan bekerjanya. Ya. Kita punya acuan untuk bekerja ya. Jadi memang mengambil keputusan jadi enak ya. Enak, gampang. Dan tidak perlu lagi debat khusus dan debat politik. Iya. Ya kan karena sudah berbasis data. Dan saya pikir juga tidak perlu lagi para pemimpin politik berdiskusi panjang. Iya. Ya kan? Habis energi, habis apa ya? Waktu data kok ya kan. Bedah rumah berapa sih? Jelas ya. Ya, lebih dulu lah biar kita dapat banyak beda rumah. Rumah yang dibeda rupanya sudah lantai semen. Nah, itu dia. Nggak sesuai dengan itu ya. Gitu. Oke Mas, kembali kita ke si Bandang lagi tadi ya. Tadi kan udah itu salah satu percontohan, mudah-mudahan nanti itu bisa diterapkan secara nasional, terutama nanti kalau tahun ini selesai di Taput. Kalau infrastruktur ke si Bandang seperti apa? Dulu sebelum saya bupati, memang itu rusak parah. Dan ya bisa dibilang masih kayak jalan setapak lah. Kemudian kita coba membangun pelan-pelan. Sudah ada 2 mata anggaran, ada APBD ya, ada juga dana desa. Nah, sekarang jalan itu sudah bagus. Artinya sudah bisa lah dikelilingi, sudah bisa naik sepeda lah. Ya, karena saya juga kemarin keliling, cuman ada beberapa titik yang tahun ini juga harus kita benahi. Ada yang sudah dibangun tahun 2016-15 sudah mulai rusak ya, tapi itu rusak ya, rusak parah. Nah, hanya perlu dioles lagi. Mudah-mudahan tahun ini kelar semua. Itu tadi
Ya kalau mau berharap orang banyak datang ke Pulau Sibandang dan masyarakat di sana antusias untuk dagang, antusias untuk bikin homestay, antusias untuk bikin bungalow, tentu juga harus banyak orang yang datang ke Tapanuli Utara. Datang banyak orang ke Tapanuli Utara, liburan ke sana. Nah, cara orang banyak datang ke Tapanuli Utara gimana? Ya kembali ke tadi, jalur pendidikan, Universitas Negeri. Kalau udah ada Universitas Negeri di sini, ya kan? Banyak mahasiswa datang, banyak dosen-dosen datang. Ya kemana cuma Sabtu Minggu? Tentu ke Pulau Samosir, kembali ini termasuk Pulau Sibandang. Ketika sudah banyak orang masuk, warga juga udah berani bikin warung mewah, udah berani bangun bungalow mewah. Ini investasi langsung Karena otomatis ya. udah pasti, karena udah jelas income. Ini kan kadang investasi itu, investor itu takut menanamkan uang. Kalau demandnya tidak ada, itu kan teori ekonomi sederhana. Jadi ya mohon juga lah kepada teman-teman yang menonton Thomson Sirus ini, ya bukannya kita tidak mau mengundang investor, kita udah undang investor. Sampai saya bilang izin 1 hari kelak, tetapi tetap juga persoalannya mereka mikir ini saya investasi sekian miliar, kapan balik modal siapa demandnya kan begitu ya. Nah ini perlu juga kita lihat. Jadi memang itu yang harus dipahami masyarakat ya, karena terkadang begini Pak Bupati kan, orang mengatakan wah indah banget ini sebenarnya sekitar Danau Toba. Kenapa sepi ya kan? Pertanyaannya seperti mungkin yang Pak Bupati bilang tadi, karena hitung-hitungan ekonominya ini. Ya, kan? Oke, saya kembali nih ke Pak Abadun ini, Pak PUPR ya. Pak, ini kan saya lihat ini yang dari Bandara Silangit ini kan ke sampai Muara sudah bagus jalannya. Nah, kira-kira tujuannya apa itu? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak pimpinan dari Pak Bupati bahwa Sibandang itu akan kita jadikan menjadi tujuan wisata ya. Maka untuk mendorong para pengunjung yang pada umumnya berasal dari bandara, maka kita ciptakanlah infrastruktur yang baik sehingga mereka di jalan itu tidak membosankan karena kecepatannya lambat kalau jalannya rusak. Jadi pada tahun 2016 kemarin itu dikerjakan dari provinsi untuk mendukung akses jalannya itu menuju Sibandang. Tujuannya adalah mendukung percepatan pengembangan wisata Sibandang. Itu panjang dari bandara ke Muara berapa panjang? Berapa kilometer? 17 km. 17 kilometer ya. Jadi artinya kalau dari naik mobil tuh perkiraan berapa lama? 15 menit. 15 menit ya. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, kalau Anda punya rencana berkunjung ke Danau Toba, Bandara Silangit ke Pulau Sibandang itu cuma ke Muara itu sekitar 15 menit. Kalau menyeberang berapa menit? 5 menit tadi. 5 menit ya. Jadi artinya cukup 20 menit sudah sampai ke Pulau Sibandang, dan itu sangat-sangat bagus dijadikan sebagai tempat wisata karena memang pulaunya bisa dikelilingin. Itu berapa lama itu Pak? Kalau apa? Cukup nggak naik sepeda itu? 1 jam ya? 1 jam. Jam lebih sedikit aja. Nah, Dan enak ya. Hawanya enak. enak. Dan sepanjang keliling itu Danau Toba, dan bisa kelihatan semua di seberang danaunya itu sangat-sangat indah. Ada Kampung Ulos juga. Ada di sana. Kampung Ulos. Kampung Desa Wisata Ulos. Desa wisata ya. Infrastruktur apa lagi yang sedang dibangun? Kalau pelabuhannya gimana? Pelabuhan sudah bagus belum? Pelabuhan di Muara sudah ada feri kita di sana, bahkan sudah ada feri di situ bisa berlabuh. Jadi untuk saat ini boleh dibilang kondisinya sudah layak. Sudah layak ya. Kalau penyeberangan ke apa udah rutin belum yang ke Muara? Dari Muara ke Sibandang rutin tiap hari ya. Jadi nggak hanya akhir pekan ya, hampir tiap hari ya. Bisa bawa mobil nggak? Kalau kapalnya ya. Tapi tidak disarankan nanti roda 4 green zone. Kalau pariwisata nih Pak Kadis, apa yang direncanakan ke depan? Baik, terima kasih. Seperti menambah apa yang tadi dari segi pendidikan,
event Ya. sehingga mendatangkan tamu kita banyak. Ya. Event atau sport tourism. Sport tourism. Air kita andalan kita ada. Ya. Tadi juga sepeda, karena berbukit-bukit yang Ya. relatif menjadi tantangan. Jadi kita akan memperkaya itu. Jadi memperbanyak event ya? event-event olahraga yang bersifat hiburan untuk pariwisata. Apalagi di masa pandemi perlu ya untuk yang meningkatkan imun ya. Betul. Ya, Pak Bupati, ini kan kita harus bicara tentang Pulau Sibandang lagi nih. Mungkin terakhir apa yang kira-kira Pak Bupati ingin sampaikan ini kepada pemirsa YouTube channel Thompson Sirus tentang Pulau Sibandang ini, Pak? Ya, jadi Pulau Sibandang ini sekali lagi adalah berkah buat kita Sumatera Utara, Papua Utara. Bahwa kalau kita mau berwisata ke sana, ya jangan lihat jeleknya, Ya. tapi lihatlah keindahannya. Jangan bicarakan kekurangannya, tapi bicarakanlah kelebihannya. Apalagi sesama alat kita, ya. Kalau ada yang kurang kasih tahu gitu loh. Kurang garamnya kasih tahu garamnya kurang gitu kan. Ngasih taunya jangan di medsos. Yang baca itu kan seluruh dunia. Iya. Ini nggak mau datang. Iya. Nah, ya langsung aja misalnya ke kepala desa, ya kan, Ya. ke camat, ke bupati. Kurangnya ini gitu. Sehingga apa? Kekurangan itu kita bahas bersama. Kita diskusikan bersama. Sehingga apa? Ketika ini sudah selesai, ya kan, orang luar memandang ini bahwa ini sesuatu yang baik, Dan menarik. Jadi jangan sesama kita yang saling mempermalukan, ya. Ya. Kalau ada lapo, ya kan, kemudian lapo 1, lapo 2, gitu ya, lapo 2 rame, lapo 1 sepi, ya janganlah saling menjelekkan atau sebaliknya, janganlah saling menjelekkan. Kekurangan itu selalu ada, apalagi itu tadi ya, kemampuan ekonomi masyarakat juga masih sangat terbatas. Ya. Yang kedua juga mengundang investor juga masih juga wait and see. Ya. Ya, ini juga harus kita paham bersama. Maka itu tadi ya harus kita punya cara bagaimana orang datang dari sisi domestik. Ya. Tentu sektor pendidikan bersama. Siap. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kehadiran saya di sini untuk berbincang tentang Pulau Sibandang adalah menjawab berbagai pertanyaan daripada masyarakat karena saya sudah sering memvideokan tempat-tempat pariwisata. Salah satu yang menarik yang perlu saya rekomendasikan adalah tentang Pulau Sibandang. Kenapa itu menjadi perhatian saya? Satu, dia aksesnya sudah bagus karena dekat dengan Bandara Internasional Silangit. Nanti bila corona sudah selesai, ya harapan saya datanglah ke Pulau Sibandang. Di sana nanti pasti ada yang keindahan sebelum menuju Sibandang juga. Pemandangan mulai dari Huta Ginjang ke Muara itu sangat-sangat keren. Bila perlu nanti sesudah dari Sibandang Anda bisa lanjutkan ke arah Humbang Hasundutan, ada di situ Bakti Raja, ada Tipang dan lain sebagainya, tempat-tempat yang sangat eksotik. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya akan hadir terus menginformasikan, mengedukasi, memberikan motivasi agar para penonton YouTube channel Thompson Sirus datanglah ke sekitar Danau Toba, terutama ke Tapanuli Raya. Oke, tetap semangat Indonesia, Horas.